Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa ikhtarahumullahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Baik ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan pagi yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk kita saling mengingatkan, dan alhamdulillah kita hadir di masjid ini dalam keadaan aman, dan ini nikmat yang besar ya. Kenapa disinggung masalah ini? Karena tadi ya banyak di beberapa negeri yang hari ini sedang dapat ujian. Intinya kita perlu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana halnya di kalangan salaf mereka mengingatkan kullu nikmatin la tuqarribuhu minallahi taala fahiya baliyah. Semua nikmat yang tidak menambah ketaatan atau kedekatan kita kepada Allah, maka dia merupakan baliyatun, musibah atau ujian. Kemudian salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Baik ikhwas sekalian, sebagai muqaddimah sebelum kita masuk di kitab yang kita baca ini, sedikit menyinggung tentang Masjidil Aqsa untuk mengingatkan pertama bahwa dia adalah masjid kaum muslimin, dan Allah Ta'ala ketika berfirman subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu. Jadi Allah memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hambanya, yakni Rasulullah SAW, yang diperjalankan adalah jasad dan ruhnya. Kemudian dirahmati atau diberkahi di sekeliling Masjidil Aqsa. Dan ini ayat yang menjadi dalil bahwa dia adalah Ardul Muqaddasah, dan dia negeri yang Allah pilih, sebagaimana tanah haram di Makkah dipilih oleh Allah Ta'ala, juga tanah haram Madinah. Adapun tentang keharaman untuk yang di Palestina tidak disebutkan. Yang jelas dia adalah masjid dan daerah yang diberkahi Allah Ta'ala, sehingga itu adalah negerinya kaum muslimin, jadi bukan negerinya Yahudi. Thanian, yang kedua, Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblat kaum muslimin selama 16 bulan. 16 bulan lebih sedikitnya, atau mungkin kalau digenapkan 17 bulan kurang. Makanya di Madinah ada masjid Qiblatain, di mana dahulu para sahabat dan Nabi SAW salat 2 rakaat mengarah ke Masjidil Aqsa, kemudian di tengah salat 2 rakaat berikutnya mengarah ke Masjidil Haram. Jadi pernah kaum muslimin mengarah kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Makanya jamaah umrah kadang-kadang kalau ditanya juga nggak tahu, coba Masjid Nabawi itu ngadep kemana gitu kan. Mereka tahunya itu ngadep ke barat sebagaimana di negeri kita.
Dianggapnya kiblatnya itu di arah barat. Di Madinah, Masjid Nabawi itu menghadap ke selatan. Dan Gunung Uhud ada di utara masjid. Kok kenapa menghadap ke selatan? Iya. Karena memang kiblatnya arah selatan Masjid Nabawi. Maksudnya Ka'bah. Sementara dulu arahnya adalah ke Masjidil Aqsa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwas sekalian, bahwa dulu ketika Nabi Yusuf datang ke Mesir bersama Nabi Yakub dan 12 atau 11 putra yang lain selain Nabi Yusuf, maka awal penamaan Israel itu dari sini, Bani Israel. Oleh karenanya kemudian berkembang sampai di zamannya Fir'aun, tinggallah di Mesir dua kelompok besar. Pertama bangsa Kipti dan yang kedua bangsa Israel. Kemudian terjadilah apa yang terjadi sampai masanya Nabi Musa alaihi salam, dan jadilah bangsa Israel ini atau Bani Israel, mereka menyeleweng kebanyakannya, bahkan mereka membunuh nabi-nabi setelahnya. Dan kita tahu dalam sejarah Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh. Termasuk juga dinnya ini diselewengkan. Jadilah yang mengaku Israel sekarang atau Yahudi sekarang bukanlah agama dahulu yang datang, yang mereka di atas milah Ibrahim. Jadi poin ketiga ini ingin menegaskan bahwa Nabi Ibrahim bukanlah Yahudi agamanya. Nabi Yusuf juga bukan Yahudi. Nabi Yakub juga bukan Yahudi. Mereka semuanya agamanya agama yang sama, Islam. Begitu juga Nabi Yahya dan Zakaria mendakwakan dakwah tauhid. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitu juga Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud yang diyakini oleh agama yang lain bahwa itu adalah agamanya Yahudi. Oleh karena itu ikhwas sekalian, yang keempat yang juga penting, terjadinya pembunuhan, pengusiran atau juga apa sajalah kezaliman itu diharamkan. Man qatala mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka. Ala kulli hal, minimal kita mendoakan. Dan saya ada teman di Palestina itu, orang asli sana, dan beliau sering telepon begitu dan ceritakan apa yang terjadi dan seterusnya. Intinya, ikhwas sekalian, minimal kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik. Adapun yang meninggal, semoga Allah berikan tempat yang terbaik di surganya. Ya, bagian berikutnya sekarang kita masuk di bagian tentang al-adab ma yata'allaq bi al-usrah. Beberapa adab yang terkait dengan keluarga. Pertama adalah al-walidan, kedua orang tua. Jadi kalau kemarin terkait masalah ahkam tentang keluarga yang lebih banyak urusan dengan nikah, yang ini adalah tentang sekarang kedua orang tua. Beliau menyebutkan wa yu'minul muslimu bihaqqil walidaini alaihi. Jadi Islam itu setiap mukmin semestinya dia mengimani wajibnya untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian dan kewajiban birruhuma wa ta'atuhuma, berbuat baik kepada keduanya dan mentaati keduanya. Kemudian jadi tadi bihaqqil walidain wa wajibi birrihima wa ta'atihima wal ihsani ilaihima. Wajib berbuat baik, wajib juga seseorang mentaati keduanya, wajib berbuat ihsan. Kemudian kenapa demikian? Karena memang itu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bal li'anna Allah Subhanahu wa ta'ala aujaba ta'atahuma wa kataba 'alal waladi birruhuma wal ihsana ilaihima hatta qarna dzalika bihaqqihi al-wajibi 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya dikatakan di sini bihaqqil wajibi lahu min ibadatihi wahdahu duna ghairihi. Kewajiban berbuat baik pada orang tua itu sama dengan
perintah wajibnya seorang untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya sudah sering kita dengar. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Jadi Allah telah mewajibkan agar kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah saja, lalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, kemudian waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam lirajulil ladzi sa'alahu qailan, dan Nabi menjawab terhadap pertanyaan seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau, man ahaqqu bihusni suhbati, siapakah orang yang paling aku harus berbuat baik ya kepadanya? Faqala, kata Nabi SAW, pertama adalah ibu, thumma man, lalu dia mengatakan ibumu, lalu siapa lagi ibumu, dan baru kemudian yang terakhirnya adalah abuka, ayahmu. Jadi ummuka thumma abu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat, Allah mengharamkan kepada kalian berbuat uquq terhadap ibu-ibu kalian. Kemudian termasuk juga wa addal banat, ini yang diharamkan. Addal banat, mengubur anak-anak perempuan. Kemudian wa kariha lakum qila wa qala, membenci kepada kalian qila wa qala, mengatakan atau mendengar perkataan lalu diucapkan, dan seterusnya. Wa kathratas su'al, kemudian banyak meminta atau banyak bertanya yang tidak bermanfaat. Wa idha'atal mal, lalu juga menyia-nyiakan harta. Lalu Nabi mengingatkan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku kabarkan tentang dosa-dosa besar? Qalu bala ya Rasulullah, lalu Nabi mengatakan al-isyraku billah, pertama syirik kepada Allah, wa uququl walidain, lalu berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an fajalas, lalu Nabi lagi duduk, maksudnya tadi bersandar, muttaki'an bersandar, fajalasa, Nabi pun duduk. Wa qala ala wa qawlu zur wa syahadatu zur, ucapan-ucapan dusta dan saksi yang palsu. Dan Nabi ulang 3 kali, bahkan dikatakan di sini famazala yaquluha hatta qala Abu Bakrah qultu laitahu sakata, sampai Abu Bakar mengatakan semoga Nabi diam, karena diulang-ulang yang 2 terakhir. Dalam Syarah Fathul Majid, di sini enggak disebutkan, tapi dalam Syarah Fathul Majid dijelaskan Nabi mengulang-ulang itu di antara hikmahnya apa? Menunjukkan berkata dusta dan saksi palsu itu dianggap remeh padahal dosanya besar. Kemudian faqala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah, manakah amalan yang paling dicintai Allah? Qala birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyu? Qala al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Wa ja'a rajulun alaihi salatu wassalam yasta'dhinuhu fil jihad, datang seorang laki-laki minta izin kepada Nabi untuk berangkat jihad. Faqala ahayyun walidak, apakah ayahmu masih hidup? Qala na'am, kata orang ini betul masih hidup. Faqala fa fihima fajahid, maka kepada keduanya berjihadlah. Wa ja'a rajulun minal ansar, datang seorang laki-laki Ansar kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah, hal baqiya alayya syai'un min birri abawayya, apakah ada kesempatan bagiku untuk berbuat baik pada kedua orang tuaku ba'da mautihima, setelah keduanya meninggal? Kemudian faqala na'am, kata Nabi, iya. Lalu Nabi menyebutkan khisalun arba', jadi ada 4 hal setelah orang tua kita meninggal, kesempatan kita berbuat baik itu ada 4. Pertama adalah as-salatu alaihima wastighfaru lahuma wa infadhu ahdihima wa ikramu sadiqahuma wasilatur rahimil lati la rahima laka illa min qabliha. Jadi ini 4.
Pertama adalah berdoa untuk keduanya. Salat di sini doa mananya? Mendoakan kedua orang tua. Dan doa untuk orang tua jangan dikhususkan hanya di bulan Sya'ban, mau Ramadan baru mendoakan. Atau sebagian orang mendoakan orang tua kadang-kadang. Saya mau mendoakan nanti kalau saya pas di Raudhah misalnya, atau saya di Arafah kalau pas haji. Enggak, setiap saat mendoakan. Dan ini termasuk dikhususkan oleh beliau, wastighfaru lahuma wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun untuk keduanya. Jadi mendoakan dan mintakan ampun ini yang pertama. Wa infadhu ahdihima, kalau orang tua sudah meninggal, perbuatan baik anak pada orang tua yang kedua, menunaikan ahdihima, perjanjian orang tua atau sesuatu yang orang tua inginkan di saat masih hidup yang belum kesampaian, usahakan lakukan. Misalnya contoh, ada orang Saudi yang pernah bangun masjid di Semarang. Ternyata yang pengen buat masjid tadinya itu bapaknya, dan anaknya mendengar bahwa orang tuanya pengen bangun masjid. Setelah ayahnya meninggal, akhirnya anaknya ini cari-cari mana orang Indonesia yang bisa menerima dan tanahnya ada. Akhirnya dibangunkan atas nama bapaknya. Ini juga keinginan yang baik. Termasuk juga kalau orang tuanya ingin umrah, keburu meninggal, maka dia mengatasnamakan ayahnya untuk berangkat umrah. Labbaika umratan li abi, kalau itu ayahnya. Nah, sekalipun amalan-amalan tertentu dikerjakan oleh anak, orang tua pasti mendapatkan pahalanya. Jadi kalau anak ini baca Quran, orang tua otomatis dapat pahalanya, walaupun tidak diniatkan. Tetapi kalau ada yang seperti ini, boleh dikhususkan sebagaimana yang dicontohkan. Kemudian yang ketiga adalah termasuk juga wa ikramu sadiqahuma. Jadi memuliakan teman-teman orang tua. Maka dari itu kalau memungkinkan bisa usahakan muliakan teman-teman orang tua kita. Saya salut ada orang Saudi minta diantar sampai ke Lumajang. Saya tadinya heran sama dia, ada apa gerakan di Lumajang? Ternyata punya cerita, bapaknya itu punya sahabat orang Indonesia, aslinya orang Lumajang. Dia datang jauh-jauh naik pesawat hanya untuk bertemu dengan itu dulunya sepertinya sopir ayahnya, orang Indonesia itu. Dan dia mau menyampaikan hadiah, hanya sesuatu yang hadiah sederhana, cuman kue dan apa saja gitu. Tapi dia naik pesawat dan berkorban sebegitu jauh. Ternyata apa? Saya ingin menyambung silaturahim dari teman ayahnya yang itu sudah banyak berjasa karena pernah jadi sopir di sana, dan itu orang sini. Sampai orangnya kaget, apa untuk sejauh itukah perjalanan dilakukan? Iya, itu diantaranya ini. Karena dia aslinya mengerjakan apa yang Nabi perintahkan. Kemudian termasuk juga silaturahim allati rahimalak illa min qabliha. Ini tadi menyambungkan. Itu bagian silaturahim yang terjadi pada orang tuanya di saat itu. Kemudian dia sebenarnya tidak ada hubungan, tidak mengenal dan yang lain. Maka karena ini juga dilakukan. Jadi ini 4 hal setelah orang tua meninggal, ini perbuatan baik anak terhadap orang tua. Fahuwa alladhi baqiya 'alaika alladhi baqiya 'alaika min birrihima ba'da mautihima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna min abarril birri an yasila ar-rajulu ahla waddi abih ba'da an yuwalliyal ab. Jadi memang di antara perbuatan baik si anak terhadap orang tua yang kadang-kadang dilalaikan, ikhwan, menyambung silaturahim, menyambung kecintaan. Orang-orang yang dahulu orang tua, mereka mencintai orang-orang tersebut dan berhubungan silaturahim. Contohnya begini, ikhwan, kalau orang tua kita biasa memberi
beberapa orang sedekah, misalnya ya, ada di kampung ini orang yang harus dibantu, orang tuanya biasa membantu, orang tua kita meninggal. Kita sebagai anaknya kalau bisa meneruskan sedekah kepada keluarga tadi walaupun orang kita sudah wafat. Termasuk juga kalau orang tua kita punya kebiasaan baik, misalnya melakukan satu perbuatan baik, katakanlah misalnya ya, memberikan makan atau iftar. Biasa waktu orang tua kita masih hidup, di beberapa masjid setiap Ramadan memberikan iftar. Setelah orang tua kita meninggal, kalau bisa kita anaknya melanjutkan. Nah, oleh karena itu kata beliau, wal muslimu idh ya'tarifu bihadzal haqqil walidayhi wa yuaddihi kamilan ta'atan lillah. Kalaulah seorang anak tahu bahwa orang tuanya ini dia berbuat baik, beramal saleh, lalu anak ini melanjutkan ketaatan yang dilakukan orang tuanya, dan ini termasuk ketaatan kepada Allah, dan ini termasuk menyambung kebaikan yang telah dikerjakan sebelumnya. Wa tanfidan liwasiyatihi, dan juga menunaikan wasiat orang tua. Fa innahu yaltazimu kadzalik izaa walidayhi bil adabil atiyah. Oleh karena itu disebutkan di sini koridornya apa saja, ikhwan? Pertama, ta'atuhuma fi kulli ma ya'murani bih. Usahakan kita mentaati orang tua dari perintah-perintah orang tua yang baik-baik, au yanhayani anhu mimma laisa fihi ma'siyatun lillah, atau meninggalkan yang orang tua larang selama tidak untuk maksiat. Jadi ini koridornya. Jadi kalau kita masih ada orang tua sekarang, berbahagialah. Bagaimana kaidahnya? Semua perintah orang tua kerjakan dan semua larangannya tinggalkan selama bukan dalam maksiat kepada Allah. Sampai ada seseorang, dan ini menurut saya benar ya, karena dalam kitab Birrul Walidain juga sama. Sampai urusan mubah kalau bisa ditaati itu lebih bagus. Urusan mubah. Contoh, antum buat rumah misalnya, orang tua menghendaki ngadapnya ke utara misalnya ya, lalu anaknya ngadap ke selatan. Setelah dialog tidak ada titik temu, sebaiknya dibuat dua saja. Saya pernah punya anak, lahirnya tuh tanggal 1 Syawal. Itu orang tua kenceng, harus dikasih nama, kalau perempuan Fitri, ya kan? Ada fitrinya. Wah, kalau ditolak jadi ribut. Akhirnya ditambahkanlah namanya supaya menyenangkan orang tua. Ada contoh lagi, ikhwan. Ada seorang ikhwan dari Jakarta ke Semarang. Itu ibunya minta dengan sangat mobilnya jangan dinyalakan AC-nya. Gimana terus ya? Akhirnya dia lakukan apa? Dah pakai AC, kacanya aja dibuka sedikit. Dan akhirnya sampai Semarang tidak pakai AC. Dan ternyata sampai juga gitu, dan hidup gitu. Tapi artinya ada sebagian orang yang tadi, ada juga jamaah umroh tapi ini nggak usah ditaati kalau ini, dan saya bisa membujuknya, alhamdulillah. Ibu-ibu ini dari inisial daerah K itu sampai di Madinah tidak mau naik lift. Anaknya bingung semua. Padahal kamarnya lantai 14. Saya hanya bilang, ibu kalau nggak naik lift, ibu nanti naik tangga. Berarti ada 34 anak tangga karena dari lantai dasar itu. Akhirnya dia nyoba mungkin sekali, udah nggak bisa ke masjid lagi ya. Terus bagaimana? Didialogkan. Akhirnya alhamdulillah hari pertama sudah oke, ya kan. Disuruh merem, naik liftnya, kemudian disuruh baca doa sampai lantai dasar. Akhirnya udah terbiasa. Sebelumnya lagi di Jakarta mau naik pesawat, dia mau berangkat umroh, ya man, tidak mau naik pesawat. Semua bingung. Akhirnya apa? Dikasih minum obat tidur kayaknya itu. Akhirnya dia setengah sadar, setengah enggak naik pesawat. Jadi kita harus maklum, sebagian orang tua kadang-kadang ada
Ada yang apa istilahnya, mungkin karena di zaman beliau belum seperti yang hari ini, jadi kita harus banyak maklum. Jadi mentaati selama itu tidak maksiat. Kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau dia memaksa sesuatu yang ternyata engkau tidak ada ilmunya, maka jangan mentaatinya. Innamat ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi, sesungguhnya mentaati itu dalam hal yang ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Begitu kata Nabi dalam hadis yang lain. Yang kedua, ikhwan, koridornya. Jadi yang pertama tadi, mentaati perintahnya selama tidak maksiat. Makanya disebutkan dalam penjelasan masalah wajibnya salat, kalau orang tua menyuruh kita jangan ke masjid, alasannya karena hujan, maka anak taat. Sekarang orang tua mengatakan, wahai anakku jangan ke masjid karena ibu lagi sakit, nanti nggak ada yang ngurus, ini pun taat. Cuman kata beliau, kalau ibunya bilang jangan ke masjid karena gelap, anak ini tidak boleh taat. Karena gelap tidak termasuk alasan untuk tidak ke masjid. Cuma zaman sekarang, ini zaman kita ini, zaman sekarang, nggak tahu di Kudus, kalau di Semarang, kalau udah mati lampu, itu kayak otomatis sholat isya itu di masjid tidak ada orang. Gara-gara mati lampu habis maghrib. Jadi ada kaidah yang tidak ditulis, kalau mati lampu itu kayaknya udah sholat jamaah sudah tidak lagi disyariatkan. Padahal mati lampu itu dulu di zaman sahabat tiap malam itu mati lampu. Maksudnya gelap, makanya mereka membawa obor untuk penerangan. Dan bahkan ketika sholat subuh, Nabi SAW dalam keadaan golas, ya kan, remeng-remeng, tidak jelas apakah itu terang ataukah gelap. Itu pulang dari salat subuh. Yang kedua, ikhwan sekalian, tauqiruhuma wa ta'dhimu sya'nihima wa khafdul janah lahuma. Koridor yang kedua, kaidah kedua, siapapun dia orang tua, baik kaya atau miskin, tua atau muda orang tua kita. Maksudnya kadang ada orang tuanya yang selisihnya tidak terlalu banyak dengan anak. Kita wajib mengagungkan keduanya, merendahkan sayap-sayap kita. Wa takrimuhuma bil qawli wal fi'li, memuliakan keduanya dengan ucapan dan perbuatan. Fala yanharhuma, jangan dibentak orang tua. Wala yarfa' sautuhu fawqa sautihima, jangan lebih keras suara anak daripada suara orang tua. Wala yamshi amamahuma, jangan berjalan di depan keduanya. Wala yu'thiru alaihima zaujatan wala waladan, yu'athir wala yu'athir, jangan mendahulukan urusan istri dan anak di atas urusan orang tua. Ini teorinya mudah, ya, prakteknya tidak mudah. Kemudian wala yad'uhuma bi ismihima, jangan juga memanggil orang tua dengan namanya. Maksudnya kalau itu namanya misalnya fulan, kita manggilnya jangan langsung namanya, ya kan? Itu tidak baik. Ada kasus, Iwan, seorang suami umrah bersama istri, bersama kedua orang tuanya. Ini contoh wakil. Bapak ibunya umrah, dia dengan istrinya umrah. Bapak ibunya umrah bersama dengan yang lain satu kamar berempat. Dia dengan istrinya satu kamar berdua. Kebetulan yang ini di hotel bintang 5, yang ini hotel bintang 3. Saya cuman itu ayah antum. Iya. Kenapa tidak diikutkan bersama dengan antum di bintang 5? Dia uangnya cukup segitu, Ustaz. Oh, itu uang ayah dan ibu. Iya. Saya dengan istri saya cari sendiri uangnya. Ada sesuatu yang kayaknya saya nggak setuju gitu. Kenapa tidak dibalik? Maksud saya itu gini, dia orang tuanya yang di bintang 5, antum yang di bintang 3. Jaraknya lebih dekat, makanan lebih dia suka, tinggal antum yang datang ngurus keduanya.
Sudah nggak nyambung. Tapi ini maksud saya, Ikhwan, kalau antum mau bersama dengan orang tua umrah, nah tadi, ya berikanlah yang terbaik. Kalau perlu di pesawatnya, taruh di paling depan. Maksudnya kelas bisnis, ya kan, jangan di belakang. Karena di gimana mereka adalah orang tua. Jangan berjalan di depannya, ini dipraktekkan Ibnu Umar. Kalau dia berjalan dengan Umar bin Khattab, tidak pernah berjalan di depannya. Ketika angin berhembus kencang, dia jalan tergantung arah angin. Idza ja'ari min jihatil khalf amshi amamahuma. Kalau angin dari belakang, saya berjalan di depan ayah saya. Idza ja'arih min jihatil ayman amshi min jihatil aysar. Kalau angin dari kanan, saya berjalan di sebelah kiri ayah saya. Sampai sahabat yang lain bingung, kenapa muter-muter begitu kan? Ini di padang pasir. Ternyata kata Ibnu Umar, akhsha gubarun wahidun waqa ala wajhi abi. Aku takut ada satu debu yang nempel di wajah bapak saya karena sandal saya yang saya pakai. Makanya kalau anginnya dari kanan, dia berjalan cepat-cepat sebelah kiri supaya kalau ada debu kan ke bawah angin ke sana. Kalau angin dari belakang, dia berjalannya di depannya Umar. Ini kan kita nggak pernah, ini kan zaman kita nggak pernah ngitung yang begini-begini. Dan itu juga kenapa, ikhwan, di kalangan salaf mereka kalau makan dengan orang tua tidak pernah mendahului mengambil makanan yang ada di meja. Kenapa? Khawatir kalau keburu diambil makanannya, orang tua tidak kebagian. Misalnya tempe, cuma 3 potong, orang tuanya sudah nginceng, saya pengen itu. Si anak ini Masya Allah, itu ngambil duluan, 3 lagi diambilnya. Padahal ibunya dan bapaknya sudah pengen. Ini di kalangan salaf tidak pernah dilakukan. Dikhawatirkan itu kabair, dosa besar. Di zaman kita ini orang tua terlalu sayang sama anaknya. Dia nggak apa-apa dapat kuahnya tok, anaknya yang dapat isinya. Dan itu juga yang terjadi, ikhwan. Saya nggak tahu ya, anak-anak yang di pondok itu ada orang tua nengok anaknya, dia tuh belum makan sampai di pondok. Anak yang ditengok ini dibelikan segala-gala, padahal dianya kelaparan itu orang tuanya. Itu banyak terjadi. Anaknya nggak tahu diri, ya kan? Ini masalahnya di situ. Yang ketiga, ikhwas sekalian, birruhuma bikulli ma tasilu ilaihi yadahu wa tattasi'u lahu taqatuhu min anwa'il birri wal ihsan. Ini juga yang jarang. Usahakan berbuat baik itu dimaksimalkan. Si anak mumpung masih ada orang tua, maksimalkan. Jadi kalau misalnya kebetulan orang tua kita rumahnya dekat dengan kita, kita beli apel, beli buah, beli untuk keluarga, bawakan juga untuk orang tua. Itu yang betul. Dan artinya berbuat baik itu tidak ada batasnya. Sampai-sampai di kalangan salaf, hal-hal yang mubah kalau itu membuat orang tua bahagia, lakukan karena itu menjadi wajib. Contoh misalnya ya, anak-anak pondok, semua orang tua akan senang kalau dia bisa menghafal Quran lebih cepat dari yang dijadwalkan. Misalnya 2 tahun insya Allah hafal 30 juz. Tapi anak ini dalam 6 bulan sudah hafal 30 juz. Orang tuanya senang, maka menghafal Quran dalam urusan itu hukumnya wajib bagi dia. Ada seorang anak di pondok, orang tuanya sedih kalau nilainya jelek. Atau sudah 2 tahun di pondok, hafalannya masih juz 30 saja. Tak maju-maju, membuat orang tua sedih. Maka bagi anak, kalau dia menyengaja melakukannya, dia terkena hukum dosa besar. Begitu disebutkan di kitab tadi. Maka dari itu, sampai ada seorang ikhwan, dia mau nikah. Ustaz, saya mau nikah dengan orang Solo. Ibu saya tidak setuju dengan orang Solo. Ibu antum setuju sama mana? Setujunya sama Pekalongan. Oh, coba antum tanyakan, mungkin ada sesuatu. Ternyata betul, ibunya dulu waktu masih muda pernah punya pacar atau apalah orang Solo, berkhianat. Akhirnya dia nikah dengan bapaknya yang sekarang jadi bapaknya orang ini, orang Pekalongan. Kalau itu masalahnya bisa didialogkan, ya kan? Kan beda zaman, beda orang, beda. Ternyata akhirnya oke. Maksud saya begitu ada dialog yang bisa seseorang tidak menjadikan orang tua bersedih karena ketidaktahuan dia, dan itu yang terbaik.
Dan yang keempat adalah silaturrahim allati la rahima lahu illa min qablihima wa du'a wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima, dan seterusnya. Ini yang keempat tadi. Jadi yang keempat silaturrahim. Ini secara umum ikhwan sekalian, kalau antum hari ini masih ada orang tua, berbahagialah, karena orang tua yang masih ada berarti masih ada kesempatan berbuat baik lebih banyak. Orang tua saya udah nggak ada semua. Dulu sering kita kirim uang, bawakan makanan. Kalau lewat Kudus saya beli jenang. Iya, kita bawakan ke rumah sana. Sekarang mana bisa? Sudah nggak ada. Ada cuma 2 kuburan. Di telepon tidak bisa, dipijit kakinya sudah nggak ada. Yang ada cuma kuburan 2. Makanya kalau masih ada orang tua itu luar biasa. Jadi maksudnya itu kesempatan, karena masih kita bisa banyak berbuat baik selagi masih ada. Apalagi orang tuanya dekat dengan rumahnya. Jangan kayak ada orang Saudi yang nakal, ditaruh orang tuanya di pojok tanah di ujung, ya kan, gara-gara tidak ingin dengar batuknya dan bersihnya. Sehingga akhirnya apa? Dikasih makan pakai piring plastik sampai orang tuanya meninggal nggak ketahuan, ya. Dan itu penyesalannya akhirnya luar biasa setelah orang tuanya meninggal. Makanya anaknya dia bener itu. Piring plastik yang biasa digunakan bapaknya untuk makan jangan dikubur, kata cucunya tadi atau si anaknya dia. Untuk apa? Nanti kalau bapak udah tua kayak kakek, saya juga akan naruh bapak di sana. Sebagaimana sekarang ya dia bapaknya naruh kakeknya di ujung sana. Jadi al-jaza min jinsil amal. Bagian kedua ikhwan, di antara adab dalam keluarga adalah al-aulad. Kalau tadi dengan al-walidain atau al-walidan, sekarang al-aulad dengan anak-anak. Al-muslimu ya'tarifu bi anna al-waladi huquqan ala walidihi. Semua kita tahu bahwa anak-anak punya hak dari orang tuanya. Wa yajibu alaihi ada'uha lahu. Maka orang tua wajib menunaikan hak anak. Wa adaban, dan mendidik anak, yaltazimuhul qiyam biha, yang wajib orang tua itu berusaha maksimal. Urusan berhasil tidak itu masalah hidayah dari Allah Ta'ala. Wa hiya tatamassalu fi ikhtiyarin walidatihi wa husni tasmiyatihi wa dhabil aqiqati anhu yawma sabihi. Dan itu dimulai dari kapan? Berbuat baik pada anak itu pertama dimulai sejak memilih ibunya anak ini. Jadi laki-laki telah berbuat baik kepada anak sejak memilihkan siapa yang akan jadi ibu anaknya. Seorang wanita telah berbuat baik pada anaknya sejak dia mencarikan siapa yang bakal jadi bapak dari anaknya. Dari sini berarti apa? Laki dan perempuan yang belum nikah, dia telah berbuat zalim kepada anaknya sejak memilihkan calon ibu atau calon bapak dari anak ini orang yang tidak saleh. Nanti ketemu di pasar, diajak nikah, oke, ya kan? Nah, ini nggak benar. Jadi harus apa? Seleksi. Kalau bisa istikharah berulang kali, ya kan? Apakah ini layak ataukah ini? Nah, kalau sudah mantap, bismillah, oke. Termasuk ketika anak ini lahir, bihusni tasmiyatihi, memberi nama yang baik. Jadi ngasih nama itu jangan asal-asalan. Laki-laki atau suami kan tahu istrinya udah hamil, maka dia nyarikan itu nama. Jadi jangan ada, ya ini hanya saja Iwan. Ada seorang akhwat, saya cuma nanya karena ini. Dia tuh namanya, ya sebetulnya namanya tidak terlalu jelek, tapi juga mengandung makna yang gimana ya. Namanya adalah Zurni Laila. Zurni Laila. Kita cuma nanya, kenapa dikasih nama ini? Ayahmu kenapa ngasih nama ini? Itu nama itu bagus kan Ustaz? Bagus ya, tapi tahu nggak artinya? Saya nggak tahu artinya. Artinya kunjungilah aku di waktu malam. Zurni Laila. Ya tidak ada yang, kan kalau nama itu doa, ya kan. Alangkah baiknya kalau
Setiap kita ngabsen itu kan doa. Aminah, Mahmudah, Mutiah, dia adalah doa. Sampai dulu Ihwan, saya pernah ngisi pengajian di satu rumah kos-kosan akhwat. Tidak ada yang pakai kerudung seorang pun. Kalau ngaji alhamdulillah ada hijabnya. Di satu tempat di Semarang. Akhirnya kita kasih nama Baitul Mutiah, rumah orang-orang wanita yang taat. Tidak ada yang pakai kerudung sepotong pun. Setelah itu ada 2 kali 3 kali pengajian. Alhamdulillah mereka pada pakai kerudung, bagian besar pakai cadar. Jadilah rumah itu rumahnya orang taat mudah-mudahan. Jadi itu mungkin pengaruh nama, betul tidak? Jadi ngasih nama anak usahakan cari yang terbaik. Wa dzabhil aqiqati anhu yauma sabihi aw sabiati. Usahakan menyiapkan akikah kalau anak kita nanti lahir di hari ke-7 disembelihkan. Laki-laki sudah tahu istrinya hamil, ya kan? Kan itu masih ada waktu 9 bulan untuk menyiapkan kambing. Kecuali seperti ada ikhwan yang dia udah siapkan 2 ekor kambing. Ternyata anaknya kembar 3, laki-laki semua. Gimana saya Ustaz? Itu masih kurang kambingnya. Ya udah kita urunan saja. Dan Nabi sebagai kakek dari Hasan Husain boleh mengakikahi cucunya. Jadi bagi para orang tua yang sudah punya cucu, boleh dia ngasih akikah untuk cucunya jika orang tuanya kurang. Jadi berarti kambingnya disiapkan. Berarti nyiapkannya berapa? Nyiapkannya 2 sebaiknya. Walaupun nanti yang lahir ternyata anaknya perempuan. Kecuali mungkin antum sudah yakin banget anak saya perempuan, jadi kambingnya 1. Gak ada masalah. Dan ini tidak bisa diganti dengan ayam. Jadi kambing, carilah kambing. Saya pernah beli kambing kecil. Yang penting kamu kambing kan? Iya. Ya udah. Jadi kambing segede kucing gak ada masalah. Yang penting akikah itu harus kambing. Gak bisa diganti ayam atau telur. Kemudian termasuk juga adalah menghitan. Menghitan ini juga adalah bagian dari hak anak, kewajiban orang tua. Jadi jangan sampai seperti ada di satu pengajian kita bahas bab khitan, ada seorang bapak-bapak, jadi khitan begitu Ustaz. Iya Pak. Gimana Pak? Enggak katanya. Ternyata saya belum dikhitan katanya. Jadi karena kebiasaan di daerahnya hanya ditempel, dilukai saja. Ini laki-laki. Saya bilang enggak, laki-laki dipotong bagian kulit yang di depan itu. Akhirnya dikhitan ulang ya. Ini karena ketidaktahuan orang tua. Ada di beberapa daerah Ihwan, bukan di Jawa, di luar Jawa. Kemudian termasuk juga warifqi bihi, berlemah lembut kepada anak. Ini wajib. Kewajiban orang tua kepada anak lemah lembut. Makanya saya pernah menegur seorang bapak di Semarang, dia baru saja menempeleng anaknya. Masih TK anaknya. Kenapa ditempeleng? Dia tidak mau sholat Ustaz. Wah ini yang ditempeleng harusnya bapaknya ini. Jadi kesalahan. Saya hanya bilang anak ini dia tidak pernah lupa pernah ditempeleng bapaknya. Walaupun masih kecil kayak gini. Jadi minta maaf. Bapak minta maaf sama anak bapak. Dan dia minta maaf. Lu apakah perlu minta maaf? Iya minta maaf. Jadi bukankah Nabi menyuruh kita boleh dipukul di usia 7 tahun? Dia baru 4,5 tahun. Itu pun yang dipukul bukan wajah. Itu pun pukulan 10 tahun tadi afwan ya, bukan 7 tahun. Itu pun pukulan kasih sayang dengan siwak, dengan mungkin sapu lidi, dengan sapu tangan, bukan pakai tangan langsung tempeleng wajahnya. Saya hanya nanya, coba antum mana dalilnya? Apakah ada seorang salaf menempeleng anaknya usia 4 tahun, 5 tahun? Bukankah kita disuruh mengamalkan kalau kita tahu ilmunya, iya kan? Jadi ini masalahnya kadang-kadang terjadi. Wan nafaqati alaih, usahakan diberi nafkah. Makanya di awal itu sudah sampaikan, ada mantan istri, tidak ada mantan anak. Dan ini yang sering terjadi. Banyak orang yang bercerai,
anaknya termasuk tidak dinafkahi oleh bapaknya. Ini kesalahan. Jadi maka dari itu kalau ada orang bercerai, dia harus tahu bahwa dia wajib memberi nafkah anak-anaknya sampai dewasa. Walaupun istrinya sudah dicerai, mantan istri namanya, kalau anak tidak ada mantan anak. Jadi misalnya berpisah, anak ini ikut dengan mantan istri kita, tetap yang wajib ngasih nafkah adalah bapaknya. Ini banyak nggak diketahui. Mungkin tahu tapi ya pura-pura tidak tahu. Dan saya sering mendapatkan ternyata kalau sudah ikut dengan ibunya, itu orang tuanya lepas diri, malah nikah dengan perempuan yang lain yang juga punya anak, anaknya orang, anak bawaan dari istrinya. Itu sebetulnya yang wajib ngasih nafkah adalah bapaknya dia. Kecuali kalau armalah, suaminya meninggal, itu lain masalah. Ini enggak bercerai. Wa husni tarbiyatihi, kewajiban orang tua kepada anak mendidik dengan sebaik-baiknya pendidikan. Diusahakan jangan kita saja orang tuanya yang ngaji, anak-anak kita diajak, walaupun memang hidayah milik Allah. Wal ihtimami bitaskifihi wa ta'dibihi wa akhdhihi bita'limil islami. Usahakan pokoknya ini dalam rangkaian mendidik, kalau perlu tadi masukkan di pondok dan dinafkahi. Dan memang yang ngasih nafkah orang tua. Jadi jangan saya membiayai anak-anak di pondok, anak saya enak saja dia belajar. Ini memang anaknya bagaimana? Jadi berapapun yang kita keluarkan untuk mendidik anak kita, biaya dan yang lain, itu tidak sia-sia, itu ada pahalanya, Termasuk juga hatta idza balagha, dan sampai kepada waktu dia menikah, maka khayyaruhu baina an yabkiya tahta riayatih, usahakan carikan jodoh yang terbaik. Sampai seperti itu. Jadi orang tua kalau anaknya sudah dewasa, carikan jodoh yang terbaik. Apalagi kalau dia perempuan. Kalau dia laki-laki, orang tua boleh tahu siapa calon dan bagaimana akhlak ibadah si calon menantunya. Kemudian disebutkan di sini, di antara dalilnya sangat banyak. Kita baca satu saja. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Fi hadhil ayat al-amru biwiqayatil ahli minan nar. Jadi ayat ini perintah agar kita menjaga keluarga kita dari neraka. Caranya gimana? Wadzalika bi taatillah, berusahalah kita mentaati Allah. Wa ta'atuhu ta'ala tastalzimu ma'rifata ma yajibu an yuta'a fihi ta'ala. Untuk bisa taat kepada Allah memang harus belajar, tahu mana yang diharamkan, mana yang diperintahkan. Maka ini jadi sesuatu yang penting. Wa hada la ya'tiya bighairi ta'lim. Ini tidak akan bisa didapat ikhwan kecuali dengan belajar. Oleh karena itu, kalaulah seseorang tahu hak anak di hadapan orang tua, maka dia akan perjuangkan habis-habisan. Semoga Allah merahmati banyak orang tua yang anaknya ketika sakit dia obati dengan luar biasa, biaya berapapun dikeluarkan. Itu untuk sakit jasad. Tapi banyak orang tua yang tidak berusaha mengobati anaknya yang sakit hatinya. Harusnya dia perjuangkan juga itu semaksimal mungkin. Dan Nabi SAW mengingatkan, muru auladakum bis salat wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu salat ketika berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin. Dan boleh dipukul dengan pukulan kasih sayang dengan syarat tidak melukai, tidak menyakitkan di usia kalau sudah sampai 10 tahun. Kemudian wa farriqu bainahum fil madaji'. Kalau anak kita ada laki perempuan, maka pisahkan, jangan digabungkan. Jadi kalau ada anak laki ada perempuan, buat kamar yang berbeda. Makanya saya menganjurkan rumah itu ikhwan, kalau bisa jangan sempit-sempit.
kamar anak perempuan ada, kamar anak laki-laki ada, kamar orang tua ada, kamar tamu ada, kemudian kamar cadangan ada. Berapa tuh jadi maksudnya? Ya, kalau bisa minimal rumah itu kamarnya ada 5 minimal, ya kan? Itu kalau anaknya perempuan 1 laki 1. Kalau anaknya 2 perempuan 2 laki 2, lebih bagus lagi 1 orang 1 kamar. Bagaimana kalau misalnya kondisinya memaksa? Ya disekatkan bisa. Jadi intinya ikhwas sekalian, mudah-mudahan insya Allah kita bisa lakukan dalam rangka untuk mendidik ini. Karena saya pernah ada seorang dulu teman, dia punya saudara 8 perempuan semua. Akhirnya datang ke Semarang, mirip dia itu kayak perempuan, padahal dia laki-laki. Ternyata dari bawaan keluarganya, dia semuanya saudaranya perempuan. Akhirnya alhamdulillah setelah dia nikah, dia bilang, Ustaz, saya sudah laki-laki tulen. Jadi tadinya kesenggol sedikit, dia ngejerit, sekarang udah enggak lagi. Ini kenapa? Mungkin tadinya itu kebiasaan di rumahnya yang salah. Kemudian disebutkan di poin yang ketiga, dalam hal adab dalam keluarga ini ada yang namanya saudara. Jadi kalau tadi anak, orang tua anak, sekarang saudara. Al-muslimu yara annal adaba ma'al ikhwah kal adabi ma'al ab wal abna'i sawaan. Sama. Itu seperti berlaku kepada bapak, kepada ibu, kepada anak-anak. Fa'alal ikhwati as-sighar minal adabi nahwa ikhwatuhumul kibar. Bermuamalah dengan kakak-kakak kita yang di atas kita dengan kepada adik-adik itu mirip. Dan kaidahnya ikhwan, kita kepada kakak kita harus ihtiram, harus hormat, harus memuliakan. Kenapa? Karena dia umurnya lebih banyak dari kita. Berarti kebaikannya lebih banyak dari kita. Dan ini berlaku untuk bukan hanya saudara dalam keluarga. Sekarang di masjid, di antara kita kan ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Kepada yang lebih tua kita harus hormat, karena dia tuh umurnya lebih banyak. Kalau umurnya lebih banyak, berarti pahalanya lebih banyak, betul tidak? Karena kebaikan dia lebih banyak. Misalnya tahun 90, di antara antum ada yang belum lahir. Saya sudah lahir, sudah ada, ya kan? Dan di antara yang kita hadir sudah banyak yang waktu itu kita sudah pernah berbuat baik sedikit-sedikit lah mungkin. Maka harus hormat kepada yang lebih tua. Ternyata ada yang lahirnya tahun 60 misalnya, maka yang lahir tahun 75 harus hormat kepada yang lahir tadi. Karena tahun-tahun di mana dia belum lahir, orang ini sudah berbuat baik. Kebalikannya ikhwan, kepada yang lebih muda kita harus juga hormat dan sayang. Kenapa? Karena yang lebih muda berarti dosanya lebih sedikit. Jadi kepada yang lebih tua kita harus memandang dia lebih baik. Kenapa? Pahalanya lebih banyak. Kepada yang lebih muda kita juga harus menganggap dia lebih baik, karena dia dosanya lebih sedikit. Wa anna 'alal ikhwatil kibar nahwa ikhwatuhum sighar ma kana li abnaihim alaihim min huquqin wa wajibatin wa adab. Kata beliau, kepada yang lebih tua dan yang lebih muda kira-kira samalah. Hakun kabir al ikhwati ala sagirihim ka haqqil walid ala waladihi. Sampai Nabi mengatakan hak kakak kita atau saudara kita yang lebih besar, lebih tua dari yang lebih kecil, seperti hak orang tua dari anaknya. Itu sampai seperti itu. Sekarang ada masalah hewan. Bagaimana kalau lahirnya kembar? Nah ini saya juga belum tahu, tapi intinya itu ada yang masuk Madinah kembar. Selisihnya berapa? Selisihnya lahirnya cuma 3 jam atau 4 jam gitu. Ya kembar. Ya nggak ada masalah. Dan itu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya
tetap di situ ada kakak dan adik, karena kakaknya lahir duluan, beda 3 jam sebelum adiknya lahir. Itu tidak merubah hukum yang di sini, dan intinya ikhwas sekalian, itulah yang harus difahami. Wabirra, katanya berbuat baiklah kepada siapa? Kepada ibumu dan bapakmu, kemudian ukhtaka wa akhak, kepada saudara perempuan dan saudara laki-laki, thumma adnaka adnak, lalu yang di bawahnya dan di bawahnya. Ini Masya Allah, Islam itu merinci. Baik, kemudian dalam keluarga ada zaujan. Zaujan ini ada istri, ada suami, dan kita sudah bahas. Intinya disebutkan di situ paling tidak ada 3 hal ya, yang dipentingkan. Pertama, amanah. Jadi usahakan ala kulli zaujain, kepada para suami dan istri, an yakuna aminan ma'a sahibihi, hendaklah amanah kepada sahibnya. Maksudnya kalau suami, sahibnya istri harus amanah, istri harus amanah, suami juga harus amanah. Fala, katanya, yakhunahu fi qalilin wala kathir, tidak boleh berkhianat yang sedikit apalagi yang banyak. Idiz zaujani ashbahu, katanya, syarikaini, karena suami istri itu mirip 2 orang yang sedang berserikat. Fala budda min tawafiril amanah, keduanya harus amanah. Suami harus amanah, istri juga harus amanah. Wan nushi wasidqi wal ikhlas, harus mudah saling menasehati, harus jujur, harus ikhlas bainahuma, ikhlas di antara keduanya. Fi kulli sya'nin min syu'uni hayatihima, dalam setiap sisi kehidupan. Maka dari itu harusnya tidak pernah ribut kalau keduanya seperti ini modelnya. Sekarang orang nikah itu kadang beda-beda. Suaminya senang dagang, istrinya tidak. Apakah bisa berlangsung pernikahannya? Bisa, ya kan? Kemudian sama dengan urusan pedas dengan tidak pedas dalam masakan, itu bisa. Tapi intinya di sini amanah. Kedua, mawaddatu warahmah. Catatan kedua, dalam kehidupan berkeluarga, suami istri itu harus mawaddah, harus cinta, warahmah, dan kasih sayang. Kata Ibnu Qayyim, mawaddah itu biasanya ada di awal pernikahan. Rahmah itu ada setelah berjalannya pernikahan. Maka dari itu, mawaddah ini kadang-kadang timbul karena zahir. Mungkin dulu waktu awal nikah dia karena kecantikan, ketampanan, bisa jadi. Tapi setelah pernikahan berjalan, maka yang ada kasih sayang. Bihaitsu yahmilu kullun minhuma li sahibihi akbar qadrin min mawadatil khalisati warahmati syamilati yatabadalanaha bainahuma tailata hayati, musaddiqan liqaulihi ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini dalilnya. Jadi usahakan mawaddah dan rahmat ini langgeng. Makanya Ibnu Qayyim menukilkan beberapa catatannya, di kitab ini enggak ada. Apa dia bilang? Jagalah kasih sayang di antara suami istri sampai tua. Caranya gimana? Ya tadi, jangan menampakkan sesuatu yang mungkin dibenci. Sampai Ibnu Qayyim itu merinci ya. Contoh misalnya, suami tidak boleh kentut di depan istri. Itu sampai seperti itu beliau. Kok bisa? Iya. Istri juga sama. Kalau misalnya alasannya, oh kita udah biasa ya kan. Kalaulah itu terjadi di awal pernikahan Ikhwan, atau mungkin seorang laki melamar wanita lalu kejadian begini, mungkin dia nggak jadi melamarnya. Ini sampai seperti itu. Kemudian termasuk dicontohkan oleh Nabi dengan Maimunah dan yang lain,
Nabi mandi bersama dengan istrinya di usia sudah 60 tahunan. Jadi kalau model kita sering ribut-ribut dengan istri, coba aja ajak mandi bareng, insya Allah tidak akan ribut. Loh, apakah ini kayak anak-anak? Bukan kayak anak-anak. Sebagaimana suap-suapan itu bagus, ya kan? Banyak orang nikah, istrinya disuapi oleh suaminya. Tapi itu cuma awal pernikahan saja, ya kan? Ada ibu-ibu di Semarang, saya biasa Ustaz nyuapi suami saya. Kapan Bu? Di rumah sakit, dia lagi sakit nggak bisa. Apalagi yang stroke disuapin terus. Bukan maksudnya ini orang nggak sehat dua-duanya. Kemudian termasuk juga usahakan nuzhah. Nuzhah ini apa ya? Bahasa kitanya jalan-jalan. Itu boleh untuk melanggengkan kecintaan. Ajaklah istri kita kemana? Ke Madinah, ya kan? Ke Mekah. Nggak apa-apa. Hanya beli kebab di depan situ sambil besoknya kan umrah. Insya Allah itu tidak akan ribut. Atau kalau belum nyampe begitu ya ajak ke pengajian. Bahkan termasuk nuzha itu dibolehkan. Nuzha ini jalan-jalan dalam rangka untuk menyenangkan. Itu tidak haram. Boleh nggak apa-apa. Kemudian termasuk diantaranya Ibnu Qayyim juga menyebutkan, membawakan dalil man la yarhamu la yurhamu. Ini hadis pendek yang dihafal anak-anak. Man la yurham man la yarhamu la yurhamu. Siapa yang tidak memberikan kasih sayang tidak akan diberi kasih sayang. Jadi usahakan, sempatkan laki-laki dan perempuan suami istri untuk mereka sering bertemu. Makanya kalau kerjanya jauh ini yang jadi masalah. Saya tidak menganjurkan berpisah karena pekerjaan. Suaminya pulang 2 tahun sekali, kan kasihan, ya kan? Bagaimana dia akan bisa makan bareng? Akhirnya video call, yang satu dia makan, yang satu. Iya, ini susah, ya kan? Maka dari itu usahakan tadi bertemu dan bareng. Kemudian termasuk juga yang keempat, ikhwan, as-siqatul al-mutabadilatu bainahuma. Bisa dipercaya. Kalau tadi adalah amanah, usahakan kita siqah, yang itu bergantian kepada suami istri. Suami jangan mudah curiga. Seperti yang saya pernah cerita, ada seorang laki-laki di penjara di Jeddah atau di Riyadh, wallahu alam. Ternyata dia baru saja membunuh istrinya. Masalahnya sederhana, dia kerja di lepas pantai atau di tempat jauh, ditelepon oleh orang. Katanya, ana jaruka ra'aitu sayaratal ahmar wa khafat ala babi baitik. Saya lihat mobil merah di depan rumahmu. Kemudian masuklah seorang laki-laki ke dalam rumah. Padahal dia ingat di rumahnya istrinya cuma sendirian. Besoknya lagi ditelepon lagi. Saya tetanggamu, saya melihat ada mobil hitam yang berhenti di depan rumahmu dan masuk laki-laki ke dalam rumah. Intinya dia pulang-pulang dari pekerjaannya, sepekan kemudian dia nanya sama istrinya, apakah engkau, siapa laki-laki yang datang, katanya beberapa hari lalu. Istrinya tidak pernah tahu. Karena ini fitnah. Ini berita bohong, ya, hoak, ya. Ternyata yang nelpon ini mungkin laki-laki yang tidak suka dengan keluarga mereka. Sampai akhirnya suaminya marah sama istrinya. Istrinya tersinggung karena dituduh berzina. Akhirnya istrinya minta tolong bapaknya menasehati menantunya. Setelah itu bapaknya pulang ke rumahnya. Si menantu ini sakit hati. Akhirnya istrinya pas tidur disembelih istrinya pakai pisau dapur. Nah ini hati-hati ini. Jadi usahakan kita menghindar. Ya, dan terakhir sekali usahakan talaqatul wajh dalam keluarga, ya. Usahakan setiap bidah murah senyum di depan istri atau anak-anak, jangan mahal-mahal. Ya kan? Kalaulah senyum itu bisa dihargakan, jangan dihargakan untuk keluarga. Jadi jangan di depan orang lain maksudnya murah senyum, di rumahnya kayak singa. Nah, ini jangan, ya kan? Istri juga sama kepada suaminya, juga kepada anak-anak. Jadi ini ikhwan sekilas beberapa adab, baru itu yang bisa dibaca, belum nanti kepada aqarib, kepada jiran, ya, kepada tetangga, ya, termasuk juga kepada yang lain-lain.
Insyaallah di lain kesempatan nasallallahu taala an yanfa'ana bima sami'na wa naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.